Bawa peti kayu dari Maluku. Pas dibuka, isinya semangka. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka, merdeka, merdeka. Hai Sobat of God, selamat sore. Apa kabar kalian? Aku berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Ada amin? Buat kalian yang baru pertama kali gabung di IDM Online, kami ucapkan selamat datang. Kami senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadiratnya. Pastikan nih kita ada dalam posisi yang benar dan baik, ada tempat yang nyaman, pakai pakaian yang rapi, dan pastikan jangan sambil tidur-tiduran loh ya. Nah, gimana Sobat of God? Kalian sudah siap belum memberikan yang terbaik? Nah, ngomong-ngomong memberikan yang terbaik, Soulmate of God bisa memberikan persembahan dan persepuluhan melalui nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Soulmate of God, meskipun sekarang kita belum bisa beribadah secara langsung dan bertatap muka, tapi jangan khawatir, kita tetap bisa berkoneksi secara online. Gimana caranya? Gampang banget. Kalian cukup dengan follow Instagram kami di IDM GBPS Sawahan dan @soulmateofgod. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel IDM GBPS Sawahan. Jadi kalau kita lagi bengong ataupun lagi nggak tahu mau ngapain, kita bisa buka kembali ibadah-ibadah yang sudah berlangsung. Jadi kita masih bisa diberkati dengan pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Kalau badan kita butuh makan untuk supaya kuat, roh kita juga butuh firman dan pujian untuk lebih kuat lagi. Ada amin? Nah, ini dia pengumuman yang paling ditunggu-tunggu. Yes! 3 pantun terpilih dari Lomba Pantun Online dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-76 tahun berpacu dalam pantun. Wah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk antusiasme dan semangat peserta yang sudah join di lomba ini ya. Kalian luar biasa. Dan ini dia 3 pantun terpilih dari berpacu dalam pantun. Makan putu ayu sambil baca buku. Di rumah Pak Gali, penjual es beku. Dirgahayu Indonesiaku, segera pulih bangsaku. Sisingkan lengan baju untuk membela negeri tercinta. Di tangan kita merdeka atau mati menjadi sumpah. Indonesia merdeka dari ketidakberdayaan. Pantunnya pantun pitulasan, puisinya puisi pitulasan. Senangnya hati bila dituntun dalam religi kemerdekaan. Sisi-sisi pitulasan merasuk di setiap hati dan jiwa. Sisi-sisi jiwa meronta. Kini saatnya kau berkata merdeka. Wah, kreatif dan unik-unik sekali ya. Kalian memang raja dan ratu pantun deh. Oh iya Sobat of God, kalau kalian punya ide dan saran menarik lainnya, kalian jangan ragu-ragu untuk bisa komen di bawah ini atau DM Instagram IDM GBPS Sawahan. Nantikan ya kegiatan menarik lainnya dari IDM GBPS Sawahan. Well, saatnya kita memulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Selamat sore Bapak, terima kasih untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Kami boleh melakukan kegiatan kami seharian dan saat ini Bapak, kami akan memulai ibadah online sore hari ini. Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau hadir di setiap tempat dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan urapan-Mu yang bekerja buat kami dan biarlah Tuhan kalian boleh memuji, kalian boleh menyembah dan kalian boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Bapa, inilah kami, buka hati dan pikiran kami untuk kalian boleh menerima Bapa, rema-rema yang Kau berikan pada kami. Dan bila kalian boleh mengimplementasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan Kau sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami siap mengikuti IDM Online sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Soulmate of God dan dikasihi Tuhan. Kita bersyukur tanggal 17 Agustus kemarin kita boleh merayakan hari ulang tahun bangsa Indonesia, hari kemerdekaan bangsa kita.
Dan kita percaya kalau sampai 76 tahun ini kita boleh lalui semua itu karena penyertaan Tuhan atas bangsa kita. Dan pada saat ini melalui puji-pujian kita mau sepakat menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, amin. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Come on. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Dengan iman katakan, kan ada kebangkitan yang besar, amin. Kan ada pemulihan di Indonesia, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, oh, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Dengan iman katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di Indonesia, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dan kami nyatakan Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih. Kau yang layak Tuhan dipuji, Kau yang layak disembah. Oh.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa
Ya, Shalom Assembly of God. Pada kesempatan ini kita boleh berkumpul kembali. Saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Pada sore ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, terlebih hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh disampaikan boleh menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai pembacaan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini pula kita boleh bersama-sama. Firman Tuhan hari ini saya mengambil judul adalah Move On atau Maju Terus. Ya. Pada beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati untuk 17 Agustus, Hari Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kalau kita tahu bahwa di dalam kemerdekaan pasti tidak akan berbicara yang stagnan, tetapi di dalam kemerdekaan kita harus membangun dan mengisi kemerdekaan. Pada kesempatan ini dalam kerohanian kita, kalau bangsa Indonesia sudah dimerdekakan, bangsa Indonesia boleh merasakan bahwa benar-benar merdeka. Bagaimana dengan kerohanian kita? Kerohanian kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Nah, mari kita sama-sama belajar. Kita mau belajar bagaimana kita menjadi murid-murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, mau move on atau mau terus maju. Ya, kita mau lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-54. Yesaya pasal 54. Ya. Kitab Yesaya 54, ayat yang kedua dan yang ketiga saya bacakan untuk saudara. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Nah, sekali lagi saya baca ya di dalam Yesaya 54 ayat yang kedua dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat 3, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Apa sih sebetulnya firman Tuhan pada kesempatan ini? Di sini dikatakanlah lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Kalau kita sudah menduduki suatu tempat, apakah itu dalam keadaan kita hari ini? Atau bangsa Indonesia yang menyatakan setelah kemerdekaannya. Nah, di situ kita mengatakan bahwa lapangkanlah tempat kemahmu. Berarti kita harus melakukan kegiatan yang harusnya kita lakukan. Bangsa Indonesia setelah merdeka, bukan hanya enak-enak merdeka, tetapi bangsa Indonesia harus mengisi kemerdekaan itu. Nah, di dalam move on di sini berarti tidak berhenti pada tempatnya. Tidak berhenti. Nah, berarti kalau kita mengatakan move on, berarti harus berjalan terus. Berorientasi pada masa depan. Berorientasi pada masa depan, adanya cita-cita atau harapan yang ingin dicapai. Terus berjalan. Nah, bangsa Indonesia setelah umur 76 tahun dinyatakan kemerdekaan oleh proklamator kita, maka bangsa Indonesia bukan sekedar berdiam diri, tetapi dia harus move on, harus terus berjalan. Nah, berjalan di sini berarti harus mengisi kemerdekaan, harus mengembangkan. Nah, di dalam Yesaya pasal 54 di sini dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Bangsa Indonesia tidak harus sendirian. Bangsa Indonesia bersama rakyat Indonesia harus membentangkan kemah. Demikian juga dengan kehidupan ini. Kehidupan ini harus terus berjalan.
pertumbuhan manusia harus tetap berjalan. Kita tahu bahwa sampai saat ini, dalam usia kita saat ini, kita harus tumbuh terus, tidak mungkin stagnan. Kalau seseorang ingin menyatakan tumbuh, berarti dia harus sudah siap untuk melakukan suatu proses. Kalau kita melihat ya, dalam pandemi ini banyak orang yang menderita kena COVID. Tetapi bagaimana dengan kesehariannya? Keluarganya apa yang mereka lakukan? Mereka akan berusaha untuk move on, bahwa keluarganya harus tetap sehat, keluarganya harus tetap utuh. Nah, berapa banyak yang mengalami kegagalan dalam kehidupan? Banyak yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, sebelum dipanggil pulang, maka banyak yang melakukan kegiatan. Maka beberapa hari yang lalu banyak oksigen yang diperlukan untuk menambah respiratornya. Demikian juga dalam kehidupan kita harus lebih baik, harus move on. Nah, di dalam move on, kita harus mengembangkan Musa yang tidak bisa apa-apa, tetapi karena pasrah atau karena berharap kepada Tuhan, maka Musa bisa menjadi lebih baik. Ya, kita mau lihat yang pertama kali, bagaimana kita bisa membentangkan kemah dan tenda. Kehidupan ini harus kita isi sehari-hari. Kalau seseorang bekerja, berarti seorang itu harus menghidupi kemampuannya. Kalau menghidupi kemampuannya, berarti harus ada kemajuan, harus ada pertumbuhan. Di dalam pertumbuhan pasti harus ada sesuatu yang baik untuk menjadi maju. Kita mau lihat di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua, ayatnya 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itulah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu tambah teguh dalam iman, dan telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh belajar. Kalau kita bisa membentangkan kemah kita, kemudian kita bisa membentangkan atau menambah tenda-tenda kita, maksudnya kehidupan kita harus lebih lagi. Dikatakan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kalau menerima Kristus Yesus, di sini katakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup kita tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan ini benar kalau kita melihat secara hurufiah ya, dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kita melihat kalau kita menanam suatu tanaman dari suatu biji, tumbuh akar, kemudian akar itu mulai mengembang, kemudian tumbuh yang namanya batang, kemudian ada daun dan seterusnya. Kehidupan kita harus seperti itu. Makanya di dalam Yesaya tadi dikatakan tidak salah, kembangkanlah kemahmu dan tenda-tendamu. Kehidupan kita itu harus dikembangkan. Dasarnya apa? Kamu harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kehidupan ini harus tetap berkembang. Nah, saya juga menganjurkan kepada seluruh pendengar saat ini, kembangkan. Apa yang kita kembangkan semua kehidupan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara ada sesuatu hal yang hari ini semua dialami di seluruh dunia, yaitu masalah pandemi, yang usahanya hancur, tidak bisa melakukan kegiatan ini itu. Nah, ada satu. Tuhan sudah nyatakan di sini di ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu
bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Apa yang kita inginkan, Tuhan itu sudah mengajarkan kepada kita. Kalau boleh saya katakan, berapa banyak kita sudah menerima firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu sudah tumbuh dalam kehidupan kita? Kalau firman Tuhan itu tumbuh dalam kehidupan kita, maka kehidupan ini akan selalu dialiri oleh firman. Kalau firman itu tumbuh dalam kehidupan kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak timbul di dalam hati, apa yang ada, pasti Tuhan itu sudah sediakan. Nah, dalam masa pandemi ini, banyak orang yang sudah banyak melakukan beberapa perubahan-perubahan. Kalau dulu orang mengatakan, aduh mana mungkin bisnis bisa berkembang. Tapi saat ini, bukan secara yang ada secara konvensional, tetapi secara online. Sekarang ini bisnis dilakukan secara online. UMKM pun melakukan secara online. Bahkan perkembangan di dunia ini dalam era digital itu semua berkembang. Ya, saya tidak sebutkan merek atau apapun. Kalau kita mau berusaha, kita mau kembangkan, kita mau berakar, kita mau belajar bahwa Tuhan itu memberikan inovasi. Tuhan itu memberikan skill. Kalau Tuhan itu memberikan skill, berarti Tuhan itu mampu mengatasi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita banyak lihat ya, saat ini bisnis-bisnis sudah mulai menggeliat lagi. Kenapa? Karena dengan sistem online. Orang mengatakan, mana mungkin bisa melakukan penjualan secara online. Tapi sekarang sudah mulai. Nah, dalam kehidupan ini kita harus berkembang. Tidak bisa tidak. Kita harus berubah, move on. Move on pun harus diimbangi dengan skill. Nah, kita mau lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang kelima, pasal pertama ayat yang kelima sampai 8. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Firman Tuhan sudah menyatakan, kalau kita sebagai seorang pebisnis, kita minta sama Tuhan, Tuhan, berikan aku hikmat. Berikan aku hikmat supaya bisnis ini bisa berjalan. Firman Tuhan sudah menyatakan di sini, ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, dan yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu diberikan kepadanya. Firman ini sudah menjawab. Kalau boleh saya menyinggung, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Firman Tuhan sudah menyatakan, mintalah, di sini katakan ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Kalau saya boleh mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara, refleksi diri. Berapa lama? Tuhan, dalam keadaan ini apa yang harus aku lakukan? Minta sama Tuhan hikmat. Berarti kalau Tuhan itu sudah memberikan kepada kita hikmat, berarti kita harus mengembangkan. Itu secara keduniawian atau secara daging kita minta sama Tuhan. Kehidupan ini Tuhan yang punya. Bagaimana dengan kerohanian kita? Kita mau lihat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23 dikatakan, ya ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan janganlah mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ini merupakan suratan Paulus kepada jemaat di Kolose
Paulus memberikan motivasi bahwa janganlah kita diombang-ambingkan dengan dunia. Kita minta. Semua orang menyatakan pandemi ini susah, banyak yang bangkrut. Tetapi berapa banyak pengusaha-pengusaha yang punya inisiatif, punya skill yang baik, dia akan melawan keadaan seperti ini. Apalagi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan diberikan hikmat yang lebih. Ya, sekali lagi, kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberikan hikmat yang lebih. Nah, kita mau lihat lagi di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17-18. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret dalam kesesakan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan sudah memberikan kepada kita, menguatkan kita, bahwa kita harus mengembangkan kemah kita, berarti mengembangkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan di dalam Yesaya pasal yang Yesaya pasal 54 ayat yang kedua dikatakan, jangan berhemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh-kokoh patoknya. Apa maksudnya? Kalau kita sudah bisa move on dari keadaan ini, maka Allah meminta kita untuk jangan menghambat atau jangan berhemat. Apa yang dimaksud di sini? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih? Kasih. Jawaban Tuhan itu cuma kasih. Kasih itu dapat mengatasi segala-galanya. Kasih itu bisa menutupi banyak masalah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kasih yang bagaimana? Nah, kita harus ada perhatian. Kasih sayang, tolong menolong. Manusia ada batas di dalam mengasihi. Tapi Tuhan tidak pernah membatasi kasih-Nya kepada kita. Mari kita belajar. Firman Tuhan di dalam Yesaya tadi katakan, jangan menghemat, panjangkanlah tali-talinya dan perkokoh. Maksudnya apa? Kasih kita itu kita harus berikan. Oke ya, kita mau lihat contoh. Tuhan Yesus pernah memberikan contoh kepada orang Samaria. Kita mau lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, tetapi saya tidak baca semua ya, tidak baca semua. Ya, kita mau lihat di dalam ayat yang ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kalau refleksikan ayat ini sama seperti dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini dalam masa pandemi ini adalah kehidupan yang orang mengatakan susah, banyak masalah. Sekolah-sekolah pun sekarang sudah merasakan. Bapak Ibu kalau melihat putra-putri kita yang kuliah memakai secara online, bahwa diperkirakan tidak lama mereka akan menjadi kekurangan ilmu. Kenapa? Karena disiplin. Demikian juga dengan orang-orang yang lain. Meeting pun. Ya. Keadaan ini menjadikan kita ini sebagai seorang, dikatakan di sini, seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, apa yang dilakukan? Tuhan itu memberikan contoh kepada kita. Ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya
dari seberang jalan. Berapa banyak kita merasakan kekurangan? Cuman dilihat saja. Nah, itu yang terjadi. Yang kedua, dikatakan ayat 32, demikian juga dengan seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Ini yang kedua. Imam, orang Lewi. Yang ketiga, ayat yang ke-33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini katakan orang Samaria. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramkannya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Orang Samaria yang diutus untuk menolong orang yang lemah. Bagaimana dengan kita? Kita ini punya kasih karunia. Kita punya contoh. Allah itu adalah kasih. Firman Tuhan sudah menyatakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasih ini yang diminta oleh Tuhan itu untuk diperpanjang. Bukan untuk kita atau saudara-saudara kita yang terdekat, tetapi untuk semua orang. Kasih. Kasih itu bisa melakukan banyak hal. Ya, kita mau lihat di dalam Matius pasal yang ke-25. Ya, Matius pasal yang ke-25. Ayat yang ke-36 sampai 46, tapi saya tidak baca semua. Ya. Matius pasal 25 ayat 36 sampai 46, kita mau lihat ayatnya. Ya. Dikatakan di ayat yang 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, dan haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? 39, bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40, ya. Dan raja akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 41, dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ayat 42, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat yang ke-44, lalu mereka pun akan menjawab, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Ayat 45, maka ia akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar di dalam hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan sudah memberikan kepada kita contoh. Kasih kita itu kepada orang, ya, kepada semua orang. Kapan? Ya, di antara kita. Mungkin kita ada lebih, kita berikan kepada mereka. Mungkin kita bisanya hanya memperhatikan, kita perhatikan mereka.
Kalau kita bisa berdoa, kita berdoa untuk mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan kasih. Perhatian yang baik itu adalah perhatian yang tidak bisa ditentukan. Pemberian yang terbaik adalah pemberian yang kita punya. Dan kita tidak mengharapkan untuk hasilnya. Tuhan itu sumber dari segala-galanya. Dan Tuhan itu memberikan kepada kita yang berlimpah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apakah hari ini kita merasakan ada limpahan Tuhan? Kalau kita ada limpahan Tuhan, kita bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita bisa mengasihi sesama kita, berarti ada kasih dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan jangan menghemat talinya. Kasih kita bisa berikan orang lain. Yang ketiga, dikatakan engkau akan mengembang besar di atasnya. Nah, kita coba lihat lagi ya di dalam Yesaya 54 ayat yang kedua ya. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghemat, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Nah, ini kita sudah bahas. Yang pertama adalah lapangkanlah tempat kemahmu. Nah, berarti kita harus mengembangkan diri. Yang kedua, adanya kasih. Panjangkanlah, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Kasih kita. Yang ketiga, dikatakan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, kalau yang pertama adalah kita meminta, berarti kita mengembangkan diri kita. Yang kedua adanya kasih kita. Yang ketiga, nah di sini kita dikatakan bahwa engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Mengembang berarti ada pertumbuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita mau bertumbuh, kita bisa berakar di dalam Dia. Bertumbuh di sini berarti adanya keberhasilan. Keberhasilan saat ini untuk orang-orang percaya dan diyakini adalah keberhasilan yang karena Tuhan. Tuhan itu mau memberikan sesuatu kepada kita. Kita mau lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, di sini dikatakan bahwa engkau akan mengembang besar. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita move on bersama Tuhan. Tuhan itu akan menjadikan kepala, bukan ekor. Berkat Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Ulangan pasal 28, satu pasal, Bapak Ibu akan menemukan banyak berkat-berkat yang di sana. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengembangkannya? Ya, kita harus saling bertumbuh. Ya, bertumbuh dengan keberhasilan. Keberhasilan itu merupakan keberhasilan kita bersama dengan Tuhan. Seringkali banyak orang mengatakan, ini hasil usahaku, ini hasil pekerjaanku. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan, itu bukan hasil usahamu dan bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maka kita belajar untuk bisa menjadi besar, mengembangkannya. Dan keberhasilan kita itu karena Tuhan. Yang kedua, nah, keberhasilan. Yang kedua karena pertumbuhan. Bagaimana bisa tumbuh? Nah, kita mau lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan di sini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini dikatakan bahwa kalau kita bisa berhasil, itu karena Tuhan. Kita berakar karena Tuhan. Pertumbuhan, keberhasilan itu karena Tuhan, bukan semata-mata untuk kita. Seseorang untuk menjadi berhasil, seseorang bisa tumbuh, maka perlu adanya suatu proses. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Kita melakukan proses.
Orang sakit untuk menjadi sembuh proses, yaitu minum obat, mentaati aturan, dan seterusnya. Pada masa pandemi ini, pemerintah sudah memberikan kepada kita, ikuti protokol kesehatan. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi sehat. Kita boleh sakit, tapi kita berusaha. Kita harus maju, move on, terus berkembang. Ya. Nah, pengembangan ini berarti kita harus menerima. Nah, kalau orang sukses, perlu harus adanya belajar. Tidak ada yang namanya sukses itu tidak belajar. Semua orang sukses, berhasil, pasti belajar. Menerima kritikan. Mempunyai wawasan. Nah, itu orang-orang yang berhasil. Bukan hanya itu saja, termasuk di dalam gaya hidup. Pola berpikir kita harus positif. Itu yang memberikan kita untuk bisa berhasil. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus move on, harus bergerak. Makanya di dalam Yesaya 54 ayat yang kedua dan ketiga, kembangkanlah kemah dan tendamu. Jangan berhemat, panjangkan talinya, kokohkan patokan-patokannya. Engkau akan mengembang. Nah, firman Tuhan memberikan kepada kita hari ini 17 Agustus sebagai peringatan bahwa Indonesia merdeka harus tetap mengisi kemerdekaannya. Demikian juga kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita harus tetap mengisi kehidupan ini untuk menjadi apa? Untuk menjadi berkembang. Terima kasih. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Tuhan akan menyertai kita. Firman Tuhan mengajar kepada kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah belajar. Kami harus move on Tuhan. Tidak bisa tidak Tuhan. Kami harus menerima proses. Proses dan proses. Kami harus terus mengikuti Engkau. Kami harus belajar. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati yang sudah mendengarkan, Engkau bekerja dalam kehidupannya. Berikanlah firman ini sebagai rema dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Yang mendengarkan, Engkau Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita sama-sama berdoa sekali lagi untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama satukan hati. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berkati semuanya Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang sudah menyediakan waktu dan tenaganya Engkau berkati Tuhan. Semuanya itu karena kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Multimedia Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk besok Tuhan dalam ibadah kami. Satu hari ibadah kami Tuhan secara online Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati pelayan-Mu. Engkau berkati sarana yang ada Tuhan. Supaya kami ini boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengadakan tangan kami ke dalam hadapan-Mu Tuhan. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, kita akan ketemu lagi pada sesi berikutnya pada kesempatan yang akan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.